Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi trigonometri untuk nilai sudut di berbagai kuadran. Ini materi matematika wajib kelas 10. Kuadran dalam satu lingkaran penuh, kuadran terbagi menjadi 4. Dapat dilihat pada diagram kartesius ini. Kuadran 1 ini batasannya adalah 0 derajat sampai 90 derajat. 0 derajat, 90 derajat ini adalah wilayah untuk daerah kuadran 1. Sedangkan kuadran kedua dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran keempat 270 derajat hingga ke 360 derajat. Jadi satu lingkaran penuh terbagi menjadi 4 kuadran. Dan untuk nilai trigonometrinya ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Pada kuadran 1, semua nilai trigonometri bernilai positif. 0 derajat sampai 90 derajat ini adalah kuadran 1, dan semua nilai perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Untuk sin, sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, kotangen semuanya bernilai positif. Sedangkan pada kuadran kedua, yaitu antara 90 sampai 180, yang bernilai positif hanya untuk sinus dan kosekan. Hanya positif sin dan kosekan. Artinya yang lain bernilai negatif. Tangen, kosekan, tangen, kosinus, sekan, kotangen semuanya negatif. Yang positif hanya sin dan kosekan. Pada kuadran ketiga 180 derajat sampai 270. Pada kuadran ketiga yang berlaku positif hanya tangen dan kotangen. Sedangkan di kuadran keempat, barat antara 270 dan 360 yang bernilai positif adalah kosinus dan sekan. Nah, sekarang kita lihat pada contoh-contoh soalnya. Di sini saya berikan beberapa contoh. Oke, perhatikan sudut-sudut berikut. Contoh yang pertama, sin 228, yang kedua sekan 146, yang ketiga cos 327, yang keempat kotangen 25. Dari sudut-sudut ini kita akan tentukan letak kuadrannya dan besaran nilainya positif atau negatif. Baik, yang pertama sin 228. Sin 228 derajat. Pertama kita lihat dulu besar sudut 228 derajat. 228 ini terletak pada kuadran keberapa? 228. Dia terletak di kuadran ketiga. Iya, betul. 228 dia terletak pada kuadran ketiga. Kemudian tanda nilainya positif atau negatif. Setelah itu kita lihat sinus pada kuadran ketiga. Oke, sinus pada kuadran ketiga. Nih, kuadran ketiga yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen. Artinya nilai sinnya bernilai negatif. Sehingga bernilai negatif. Jadi nilai sudut trigonometri untuk sin 228 derajat terletak pada kuadran ketiga dan nilainya negatif. Yang kedua, nilai sekan 146 derajat. Nah, 146 berada di kuadran keberapa? Iya, ada di kuadran kedua.
146 berada di antara 90 dan 180. Dia ada di kuadran kedua. Kuadran kedua. Dan berlaku nilai negatif karena sekant pada kuadran kedua yang bernilai positif hanya sin dan kosekant. Berarti untuk sekant di kuadran kedua nilainya negatif. Baik, sekarang untuk cos 327 terletak antara 270 dan 360. Artinya 327 derajat terletak pada kuadran keempat. Nah, untuk nilai cos pada kuadran keempat nilainya positif. Artinya cos 327 nilainya juga positif. Kemudian yang terakhir, kotangan 25 derajat. 25. Ya, 25 ada di kuadran pertama. Dan semua yang bernilai pada kuadran pertama adalah nilainya positif. Jadi untuk kotangan 25 ada di kuadran pertama dan nilainya juga positif. Baiklah. Ini penjelasan dari materi tentang sudut dalam kuadran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.